Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Hovian. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang website yang bagus. Jadi kira-kira website yang bagus itu seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi saya akan memilah bahasan ini menjadi dua hal teman-teman. Jadi website yang bagus secara teori dan website yang bagus secara agency teman-teman. Jadi ada dua hal, karena saya sendiri adalah basicnya informatika dan saya juga punya agency digital marketing. Jadi saya akan menyampaikan ini dalam dua hal. Jadi dalam dua kubu, bukan dua kubu ya, dua dunia. Itulah pokoknya. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama dalam dunia informatika dulu ya. Dalam dunia informatika, website yang bagus itu seperti apa? Jadi website yang bagus ada beberapa faktor yang bisa kita lihat teman-teman. Ciri-cirinya. Yang pertama, website yang bagus adalah website yang tidak lemot. Itu adalah syarat mutlak utama. Kalau misalnya kalian punya website, terus dibuka itu udah memakan waktu 1 menit untuk bukanya sendiri, orang akan males. Bounce back-nya tinggi. Bounce back itu ketika orang klik website kalian, terus dia muternya lama, dan dia akhirnya keluar, exit teman-teman. Jadi itu akan sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya kalian menjual sesuatu produk yang produk itu rame dicari orang dan kompetitor websitenya banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian jual parfum A, ternyata yang jual parfum A nih banyak banget. Terus di Google itu orang nyari parfum A, itu keluar website kayak gitu ya. Jadi ketika orang klik website kalian muternya ini lama, orang akan bete teman-teman. Maka dia akan langsung exit dan masuk ke website yang lainnya. Nah, jadi syarat utama website yang bagus adalah bukanya cepat, loadingnya cepat teman-teman. Jadi loadingnya cepat itu berapa cepat sih kayak gitu kan? Cepat atau lambat itu kan relatif. Tapi kalau menurut saya pribadi, website yang bagus itu dibuka paling tidak lebih dari 1,5 detik teman-teman. Jadi 1,5 detik itu harus sudah kebuka semua tuh halaman-halamannya. Jadi gimana caranya website supaya bisa cepat bukanya? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, kualitas hosting kalian. Usahakan kalian memiliki provider hosting yang bagus teman-teman. Jadi yang jarang ngedrop, yang juga byte per secondnya bagus, ngirim datanya bagus, jarang down juga kayak gitu, dan gampang diakses. Dan kalau misalnya kebanyakan sih orang milih hosting yang di Indonesia. Sekarang server-server yang di Indonesia itu udah banyak yang bagus-bagus, lebih cepat kayak gitu teman-teman. Kalau dulu orang pilihan kita hanya service provider untuk hosting tuh banyak di luar negeri ya servernya ya. Tapi sekarang di Indonesia udah banyak dan itu bisa mempercepat teman-teman. Jadi pilihlah provider hosting yang bagus dan tidak lemot teman-teman. Itu yang pertama. Ini faktor eksternal ya, faktor eksternal. Faktor internal ada lagi dari coding kalian sendiri, dari website kalian itu sendiri teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang bisa bikin lemot, kayak misalnya materi di website kalian itu terlalu berat atau terlalu banyak. Nah, itu juga bisa bikin lemot. Kayak misalnya juga gambar-gambar di dalam website kalian, kalau misalnya terlalu banyak sekali, nah itu juga bisa bikin lemot. Karena website itu biasanya yang paling besar itu gambar atau video ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita naruh video, wah backgroundnya itu pakai video, kelihatannya keren ya, wah keren. Tapi ketika websitenya dibuka, loadingnya teman-teman bisa 1-2 menit, waduh bisa gila kayak gitu. Jadi percuma kita website kita di lokal kita buka keren-keren, tapi ketika sudah online dibuka lemot banget, percuma teman-teman. Jadi biasanya yang paling berat itu adalah membuka materi teman-teman, baik itu video ataupun gambar. Jadi usahakan kalau video kalian usahakan bikin videonya dengan size yang sangat minim, tetapi kualitasnya nggak jelek-jelek banget lah kayak gitu. Kalau misalnya untuk gambar itu usahakan kalian bisa pakai tipe gambar yang sangat ringan. Biasanya sih kalau untuk website pakai .webp, jadi .webp kayak gitu ya, .webp ya kalau nggak salah, web jadi WEBP kayak gitu teman-teman. Itu kalau misalnya kalian pakai ada Photoshop, itu ada ekstensi untuk pluginnya sendiri teman-teman. Jadi biasanya kan .jpg atau .png, nah itu ada .webp kayak gitu. Nah itu biasanya lebih ringan. Biasanya orang-orang
menggunakan file ekstensi itu untuk gambar, teman-teman. Jadi itu ya, jadi syarat yang pertama untuk website yang bagus adalah website yang punya loading yang cepat, teman-teman. Nah, website yang kedua, website yang bagus adalah website yang memiliki desain user interface yang sangat mudah, kayak gitu. Jadi, ketika orang melihat website, pasti maunya langsung tahu di mana nih informasinya. Ketika orang buka website langsung jelas, oh ini nih website apa sih, kayak gitu. Jadi website, oh ini website ini, oh ini website itu, kayak gitu. Jadi secara desain kalian harus punya website yang user interface-nya itu friendly ya. Friendly itu apa ya? Sangat-sangat mudah untuk digunakan lah bahasanya, kayak gitu. Jadi sangat mudah untuk digunakan itu ada beberapa ciri. Jadi kayak misalnya informasinya jelas apa di dalam website itu. Kedua, desainnya juga enak dilihat. Desain enak dilihat tuh kayak misalnya warna nggak tabrakan, kayak gitu. Terus juga warnanya itu harmoni. Jadi kayak misalnya kalian background misalnya putih, kayak gitu. Tapi untuk font kalian abu-abu terang. Nah itu kan nggak kelihatan, nggak kebaca. Jadi kayak misalnya kalian backgroundnya putih tapi fontnya misalnya kuning terang, nah itu juga nggak kebaca itu fontnya, teman-teman. Jadi usahakan kalian secara desain kalian juga harus tahu, oh mana sih yang kira-kira ini sulit dibaca, berarti secara pewarnaan harus saya ganti. Atau secara font ini terlalu kecil nih, karena nanti kalau misalnya dibuka di laptop itu mungkin nggak kebaca, kayak gitu. Atau kalau misalnya buka di HP itu nanti terlalu besar, kayak gitu. Jadi usahakan font itu jelas, habis itu juga desain pewarnaan jelas, teman-teman. Jadi ketika orang buka website kalian, dia tahu, oh ini ternyata websitenya tentang ini secara informasi. Secara desain, oh ini desainnya bagus ya, saya tahu, oh ini poin-poinnya ini, letaknya di sini, ini kebaca jelas ya, kayak gitu. Ini pewarnaannya bagus ya. Jadi kalau misalnya pewarnaan itu usahakan juga nempel dengan brand ya. Jadi brand di website kamu. Kalau misalnya kamu mungkin kayak misalnya kalian jual pupuk kayak gitu, websitenya berarti brand colornya mungkin lebih banyak ke hijau, hijau soft kayak gitu. Kalau misalnya kalian brandnya apa lagi ya contohnya ya, minuman, mungkin websitenya kebiru, ada corak birunya, kayak gitu. Jadi desain itu penting, karena ketika orang melihat, wah langsung tahu. Jadi kayak misalnya hal yang terpenting adalah promo nih. Promo itu biasanya orang kalau nggak pakai warna merah, itu warna kuning. Karena merah atau kuning ini adalah warna yang mencolok, teman-teman. Jadi website yang bagus ketika orang tahu, oh mana nih call to actionnya, oh ternyata ada button promonya nih, klik di sini. Nah itu klik buttonnya itu jelas warna merah, misalnya klik di sini, orang langsung klik, kayak gitu. Jadi website yang bagus, yang poin kedua adalah website yang jelas secara desain dan informasinya, teman-teman. Jadi informasi itu penting di dalam website, desain itu penting di dalam website, kayak gitu ya. Yang ketiga adalah responsif. Tentu saja website yang responsif itu adalah website yang sangat bagus, teman-teman. Responsif itu kayak gimana? Responsif itu website yang bisa menyesuaikan desainnya, baik itu di laptop, dibuka di HP, dibuka di tablet. Jadi biasanya ada tiga itu ya, teman-teman. Kalau misalnya dibuka di laptop, ketika dia lebar, maka fontnya akan ngikutin lebar. Ketika dia dibuka di tablet, akan lebih mengecil. Ketika dia dibuka di HP, desainnya juga mengecil dan lebih rapi, dia akan turun ke bawah, fontnya juga akan semakin kecil. Nah, jadi website yang responsif itu sangat-sangat baik, teman-teman. Jadi nanti memudahkan orang untuk melihat, baik itu di berbagai device, baik itu nanti dia ngelihat di mobile, handphone, atau di tablet, atau di laptop, teman-teman. Kayak gitu. Jadi poin ketiga, website yang bagus adalah website yang responsif. Mantap. Kayak gitu. Dan yang terakhir, website yang bagus adalah website yang sangat mudah untuk diakses oleh mesin pencarian, kayak gitu. Jadi SEO-nya harus bagus, teman-teman. Kalian harus masukkan kata-kata, keyword-keyword yang bagus di dalam website kalian. Jadi ketika websitenya nih nanti trafficnya tinggi, otomatis di Google juga rankingnya naik. Nah itu, jadi ada 4 alasan website itu bagus. Jadi ciri-cirinya kita ulang tadi. Yang pertama apa aja nih? Jadi yang pertama, websitenya tidak lemot. Kedua, desainnya bagus.
Habis itu ketiga, apa tadi ya ketiga ya? Lupa. Responsif. Nah, responsif. Dan keempat, dia bagus untuk digunakan di dalam mesin pencarian, SEO-nya bagus. Jadi itu tadi ya 4 poin website itu ciri-ciri website yang bagus. Nah, itu 4 poin. Itu dari sisi informatika, teman-teman, atau digital marketing ya. Sekarang dari sisi agensi, karena saya ini agensi, teman-teman. Saya juga punya digital marketing agency, dan ada idealisme ini adalah 4 idealisme saya, teman-teman, karena selama kuliah juga belajarnya 4 ini ya. Desain harus bagus, desain yang bagus adalah yang A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Website yang bagus adalah yang A, B, C, E, F, G kayak gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian agency, website yang bagus itu poinnya cuma 1, teman-teman. Apa? Website yang bagus itu secara agensi yang bikin klien kalian senang. Ini adalah tabrakan idealis yang sangat luar biasa, teman-teman. Sangat-sangat bertabrakan. Karena saya pernah punya cerita ya. Saya merasa, saya tahu untuk desain website yang bagus kayak gimana gitu. Karena saya nggak suka warna yang norak kayak gitu ya. Contoh aja nih. Dan saya dulu pernah punya klien, dia mau dari awal tuh dia pengennya saya mau warna websitenya ini hitam dan orange tua kayak gitu, teman-teman. Dan saya merasa bahwa aduh, sudah warnanya hitam, kombinasinya orange tua lagi, norak banget kayak gitu, dan ini kan kurang kontras gitu kan. Jadi warnanya itu aduh sulit banget kan nyatukan warna hitam dan orange tua kayak gitu, teman-teman. Padahal usahanya waktu itu di bidang adventure alam kayak gitu, dimana alam itu kan lebih keterang ya, lebih ke ya suasana tema-tema yang terang kayak gitu kan, teman-teman. Kalau hitam mungkin masih oke lah dikombinasi dengan warna yang terang, mungkin putih atau apa kayak gitu ya, teman-teman. Jadi waktu itu ketika saya bikin website, saya membuat beberapa tema gitu. Jadi kan ada beberapa tema, ada 3 tema. Tema yang pertama ini yang sesuai dengan keinginan klien saya. Tadi warnanya yang norak tadi, yang saya anggap norak, hitam dan orange gelap kayak gitu. Jadi yang lain ini adalah warna-warna yang cerah kayak gitu, teman-teman. Karena mungkin feeling saya sudah punya idealis sendiri dalam bikin website desain yang bagus gimana, akhirnya yang 2 ini, selain yang warna norak ini, saya buat dengan fitur-fitur yang sangat luar biasa bagusnya, teman-teman. Jadi ini ada fitur A, fitur B, ada fitur videonya yang nggak lemot kayak gitu, teman-teman. Wah, ini pokoknya 2 ini udah fiturnya sangat-sangat top lah, luar biasa, sangat-sangat bagus. Dan yang warnanya norak ini saya buat fiturnya sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin, teman-teman. Karena mungkin feelingnya udah nggak di situ, idealisnya udah nggak di situ ya, teman-teman. Jadi saya buat ya udahlah ala kadarnya lah kayak gitu, ala kadarnya. Yang ini saya buat wah sangat bagus banget. Tujuannya supaya paling nggak milih antara 2 ini yang warnanya lebih cerah kayak gitu kan. Ketika saya maju ke klien, tahu jawabannya klien yang mana? Tetap milih yang ini walaupun fiturnya nggak selengkap yang saya buat yang lain, walaupun desainnya itu norak kayak gitu. Jadi jelas ya sampai sini ya. Kalau secara informatika website yang bagus itu ada A, B, C, D, E yang tadi saya jelaskan di awal-awal video, teman-teman. Tapi kalau kalian sudah masuk ke agensi, klien bilang A, ya udah A itu yang bagus, teman-teman. Jadi kalau secara agensi website yang bagus adalah yang klien suka kayak gitu. Kalau klien suka, klien happy, ya udah jalanin aja itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di digital marketing agency, atau kalian bekerja di software house, kalian harus mampu menekan idealisme kalian secara experience. Jadi experience kalian sudah punya idealisme, website yang bagus kayak gini, harus gini. Itu buang jauh-jauh, teman-teman. Simpan dulu itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ketemu klien, kalian harus tahu klien tuh maunya apa sih. Klien itu yang bikin happy di klien tuh apa sih. Nah, itu yang harus kalian kembangkan nantinya. Kalau klien happy, maka itu adalah website yang bagus. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kecuali kalau misalnya dia punya pandangan gini, kita buatkan, dia nggak happy, nah itu baru kita masuk idealisme kita di situ.
website yang bagus tuh sebenarnya gini loh, kayak gitu. Jadi dia akan lebih terbuka. Tapi kalau misalnya dari awal dia udah tertutup, dia merasa website yang bagus gitu, ya udah jalanin aja, itu sudah nggak bisa diganggu gugat gitu, karena kalian dibayar untuk bikin website yang sesuai dengan klien kalian happy kayak gitu. Nah, jadi itu dia realita dunia digital marketing ya teman-teman, apa khususnya di dunia website. Jadi kalian udah tahu website yang bagus seperti apa. Jadi mungkin sampai sini dulu sharing kita. Jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang web developer ya. Kalian tetap semangat di dalam dunia pekerjaan dan semangat untuk berkarya, bikin website-website yang bagus teman-teman. Jadi kalian udah tahu kuncinya bikin website yang bagus. Oke deh, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.